Kota di Australia dibuat lumpuh. Stres dan kecewa berat usai timnasnya tak bisa kalahkan Indonesia. Supporter Australia lakukan aksi besar-besaran meminta pertanggungjawaban kepada Federasi Sepak Bola Australia atas hasil buruk yang didapat Australia. Begini fakta lengkapnya. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Imbang lawan negara langganan Piala Dunia adalah hasil yang sangat bagus dan luar biasa. Fans timnas dibuat bangga atas permainan timnas Indonesia semalam. Begini kata-kata Coach Shin Tae-yong usai laga. Kecewa besar, tak bisa bobol gawang King Indo. Begini pernyataan mengejutkan pelatih Australia. Auto malu tak bisa kalahkan timnas Indonesia yang levelnya jauh di bawah Australia. Begini penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kota di Australia dibuat lumpuh. Stres dan kecewa berat usai timnasnya tak bisa kalahkan Indonesia. Supporter Australia lakukan aksi besar-besaran meminta pertanggungjawaban kepada Federasi Sepak Bola Australia atas hasil buruk yang didapat Australia. Begini fakta lengkapnya. Kekecewaan besar mungkin menyelimuti para pendukung timnas Australia setelah tim kesayangan mereka gagal mengalahkan Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Hasil imbang 0-0 dianggap sebagai sebuah kegagalan besar, mengingat Australia berstatus tim unggulan di Asia dan peringkat 27 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 133 FIFA. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta ini berjalan dengan ketat, di mana Australia berhasil menguasai jalannya pertandingan dan terus-terusan menggempur pertahanan Indonesia. Namun, tim Garuda berhasil menahan gempuran dahsyat Australia melalui kokohnya tembok penjaga gawang Martin Paes hingga membuat pemain dan pelatih Australia stres. Hasil kerja keras pertahanan dan taktik yang solid dari pelatih Indonesia. Para fans Australia bisa saja langsung meluapkan kekecewaan mereka di jalanan kota-kota Australia. Usai melakukan nonton bareng, mungkin banyak dari mereka menilai performa timnas tidak sebanding dengan kualitas yang diharapkan, terutama melawan tim yang secara peringkat jauh di bawah mereka. Ketidakpuasan ini memuncak dengan seruan agar Chris Nico, Ketua Federasi Sepak Bola Australia, segera mengundurkan diri. Ini sangat memalukan. Bagaimana kita bisa gagal mengalahkan tim yang bahkan tidak masuk 100 besar dunia dan tidak pernah ikut Piala Dunia? Ini sangat-sangat memalukan. Harusnya Australia kemarin bisa menang 5-0 lawan tim sekelas Indonesia. Kami sangat stres melihat permainan timnas Australia yang tak bisa bobol gawang Martin Paes. Begitulah kira-kira kata penggemar Australia. Chris Nico harus bertanggung jawab atas penurunan performa tim ini. Bisa saja tuntutan pengunduran diri Chris Nico semakin kuat setelah dianggap gagal membawa kemajuan signifikan bagi timnas. Banyak yang menilai bahwa kebijakan perekrutan pelatih dan pengembangan pemain muda tidak berjalan maksimal. Beberapa penggemar bahkan merencanakan aksi protes di depan kantor Federasi Sepak Bola Australia FFA jika perubahan tidak segera dilakukan. Sementara itu, bisa saja pelatih Australia mencoba meredakan situasi dengan mengatakan bahwa hasil imbang ini adalah bagian dari proses panjang menuju Piala Dunia dan mengapresiasi perlawanan gigih dari Indonesia. Namun, pernyataan ini belum cukup meredakan kekecewaan publik. Bagi Indonesia, hasil ini menjadi prestasi tersendiri. Mereka berhasil mencuri poin dari tim kuat seperti Australia yang meningkatkan optimisme tim Garuda dalam upaya melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, tekanan besar kini berada di pundak Federasi Sepak Bola Australia untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran sebelum situasi semakin memburuk di laga-laga berikutnya. Bagaimana guys menurut kalian dengan respon supporter Australia yang sampai stres ini usai tak bisa menang lawan timnas Indonesia? Coba tulis komentar kalian di bawah ini. Terima kasih Coach Shin Tae-yong.
Imbang lawan negara langganan Piala Dunia adalah hasil yang sangat bagus dan luar biasa. Fans timnas dibuat bangga atas permainan timnas Indonesia semalam. Begini kata-kata Coach Shin Tae-yong usai laga. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Australia memang sulit seusai hanya mampu menahan imbang. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024 itu berakhir dengan skor 0-0 tanpa ada pemenang. Tim Merah Putih sebenarnya pada laga ini telah menekan sejak awal dan memberi ancaman melalui Ragnar Oratmangun. Akan tetapi Australia yang bermain cukup rapat membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Jual beli serangan terjadi hingga pertandingan babak kedua. Namun kedua tim masih cukup buntu hingga memasuki menit ke-80. Bahkan Shin Tae-yong harus mengeluarkan pemain andalannya saat situasi sudah cukup buntu dengan menurunkan Pratama Arhan. Pemain dengan lemparan ke dalam itu diharapkan bisa membuat timnas Indonesia keluar dari kebuntuan pada menit ke-80 ini. Namun masuknya Arhan pun tak membuat perubahan banyak sehingga pertandingan tetap berakhir dengan skor imbang tanpa pemenang. Dengan hasil ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa pertandingan melawan Australia ini memang laga yang sangat sulit. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini memang menjadi pertandingan sangat sulit, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Menurut Shin Tae-yong dalam pertandingan ini memang tak ada pemenang. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jae Idzas dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Bahkan mental para pemain dipuji karena mereka tak mau kalah hingga akhir. Bisa dibilang kami memang diserang terus, tetapi jika melihat mental saja lawan Australia bagus, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa dengan mental pemain yang sekarang, ia percaya timnas Indonesia bakal lebih maju ke depan. Untuk itu dalam kesempatan ini, Shin pun berterima kasih kepada para pemain yang telah kerja keras hingga akhir. Dalam laga ini memang pemain timnas Indonesia tampil luar biasa, bahkan Ragnar tampil bagus dengan membantu serangan dan bertahan. Tak lupa Maarten Paes juga tampil luar biasa dengan melakukan 5 kali penyelamatan. Beberapa pemain tim Merah Putih memang tampil bagus dalam laga ini. Namun akhirnya tim asuhan Shin Tae-yong belum juga bisa mencetak gol. Para pemain sudah kerja keras, kami tinggal maju ke depan terus, dan tim yang mau tidak mau kami pasti akan berkembang terus, tutur Shin. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Dengan hasil ini, timnas Indonesia masih menempati posisi keempat di grup C dengan mengemas 2 poin. Kecewa besar. Tak bisa bobol gawang King Indo. Begini pernyataan mengejutkan pelatih Australia. Auto malu tak bisa kalahkan timnas Indonesia yang levelnya jauh di bawah Australia. Begini penjelasan lengkapnya. Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak kecewa setelah anak-anak asuhnya gagal mendapatkan poin penuh kala bertemu timnas Indonesia. Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Secara permainan, Australia bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Soceroos itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Australia juga melesatkan 19 tendangan ke gawang timnas Indonesia. Dari 19 tendangan itu, 5 peluang seharusnya berbuah menjadi gol. Para pemain Australia juga tidak terlihat tenang dalam mengeksekusi peluang. Selain itu, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, bermain sangat gemilang mengawal gawang tim Merah Putih. Graham Arnold pun kecewa dengan hasil malam ini. Apalagi Australia sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Chbus Super,
Gold Coast, Kamis 5 September 2024. Ya, kami kembali gagal mendapatkan poin penuh dalam laga malam ini, kata Graham Arnold kepada awak media termasuk bolasport.com pasca pertandingan. Kami membuang banyak peluang pada laga malam ini. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Dengan hasil itu, Australia baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang sudah dijalani. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan luar biasanya terhadap tim nasional Indonesia usai bertanding melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia. Dalam pernyataan terbarunya, bisa saja nanti Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan hadiah istimewa bagi para pemain jika berhasil menumbangkan tim kuat dari negeri kanguru tersebut. Semoga saja dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI di Istana Merdeka. Jokowi mengatakan bahwa kemenangan melawan Australia akan menjadi pencapaian besar dan bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Saya sangat bangga dengan perjuangan timnas kita sejauh ini. Jika mereka mampu melaju lebih jauh dengan mengalahkan negara-negara selanjutnya, saya pastikan ada hadiah istimewa yang sudah kami siapkan untuk memotivasi para pemain. Begitulah kira-kira nanti, kata Jokowi. Meskipun belum mengungkapkan detail hadiah yang akan diberikan, bisa saja sumber di lingkaran istana menyebutkan bahwa hadiah tersebut bisa berupa fasilitas latihan baru, bonus besar, atau bentuk apresiasi lainnya yang dapat membantu pengembangan sepak bola nasional di masa depan. Timnas Indonesia saat ini tengah dalam performa terbaiknya dan pertandingan melawan Australia menjadi salah satu tantangan terberat di babak kualifikasi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan bahwa dukungan dari Presiden merupakan suntikan semangat luar biasa bagi para pemain. Motivasi tambahan ini sangat berarti bagi kami. Kami akan memberikan yang terbaik di lapangan, ungkap Shin Tae-yong. Pertandingan antara Indonesia dan Australia telah digelar pada malam ini, dan seluruh masyarakat Indonesia menantikan hasil terbaik untuk Garuda di laga-laga berikutnya. Dukungan besar dari pemerintah dan rakyat Indonesia diharapkan mampu membawa semangat juang para pemain timnas untuk meraih kemenangan bersejarah tersebut. Kemenangan sejarah yang ditunggu, dan bikin bergetar hati masyarakat Indonesia. Kemenangan melawan Australia akan membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, pencapaian yang sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat dan penggemar sepak bola tanah air. Indonesia resmi masuk 10 besar Asia jelang melawan timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa 10 besar yang dimaksud di sini? Apakah timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar Asia secara ranking FIFA? Jawabannya belum. Berdasarkan perhitungan real-time ranking FIFA saat ini, timnas Indonesia yang menempati peringkat 132 dunia masih tertahan di posisi 25 Asia. Jadi, apa 10 besar Asia yang dimaksud? 10 besar Asia yang dimaksud di sini adalah harga pasaran skuad timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar di benua kuning. Mengutip dari @Asia Goal, timnas Indonesia menduduki peringkat 9 dengan harga pasaran mencapai 16,73 juta euro atau setara 285 miliar rupiah. Pemain termahal di skuad timnas Indonesia adalah Tom Haye dengan 3 juta euro atau sekira 51,1 miliar. Di Asia Tenggara, timnas Indonesia memiliki skuad termahal. Pesaing terdekat timnas Indonesia adalah Vietnam yang menempati peringkat 17 dunia 6. 83 juta euro 116, 4 miliar. Serta Thailand di posisi 19 6, 43 juta euro 109 rupiah. 5 miliar dan Malaysia melengkapi posisi 20 besar 6. 38 juta euro 108, 7 miliar. Saat ini timnas Jepang menempati peringkat teratas di Asia dengan 276,13 juta euro atau setara 4,7 triliun rupiah.